Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Alfianto, nomor induk 2104040200028 dari program studi akuntansi Mapel Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan mereview 3 topik, yaitu 1. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila. 2. Menanya alasan diberlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 3. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Topik yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, 1. Percaya kepada Tuhan dan toleran. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. 1. Kesadaran perpajakan oleh masyarakat menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Lalu masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak, tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. 2. Masalah korupsi. 3. Masalah lingkungan. 4. Masalah desintegrasi. 5. Masalah dekandensi. 6. Masalah narkoba. 7. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan. 8. Masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Maka dari itu, pentingnya pendidikan Pancasila harus mulai diajarkan di berbagai jenjang, khususnya perguruan tinggi. Topik yang kedua, menanya alasan diberlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila sebagai identitas bangsa merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi bangsa Indonesia. Inkulturasi yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Lalu sementara itu, akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi akibat dari kontak antar budaya yang berlangsung lama. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku serta amal perbuatan. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bertindak dan bersikap. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur di sini artinya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara oleh Bagri. Dan topik yang terakhir yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk mengarahkan dan membimbing rakyat Indonesia dalam menentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian review materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.